Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya Syahril Al-Habib dan rekan saya Muhammad Dainuri. Di sini kami berdua akan mempresentasikan yaitu pelajaran yang sudah kami bahas, yaitu tentang turut serta berbuat langsung atau tidak langsung di dalam jarimah. Materi ini terdapat pada fikih jinayah. Berikut akan kita bahas. Di sini ada dua hukum. Yang pertama yaitu hukum Islam dan hukum pidana Islam. Nah, hukum Islam sendiri yaitu perintah Allah yang harus ditaati umat Islam, bertujuan untuk menciptakan kehidupan aman dan tertib. Nah, yang kedua yaitu hukum pidana Islam. Apa sih hukum pidana Islam itu? Hukum pidana Islam yaitu mengatur tindak pidana dan sanksinya, berorientasi pada kemaslahatan manusia. Nah, itu yang disebut dengan jarimah. Turut serta dalam jarimah itu ada 4. Yang pertama yaitu pelaku bersama. Apa sih pelaku bersama itu? Pelaku yang melakukan jarimah bersama orang lain secara kebetulan. Nah, yang kedua yaitu kesepakatan. Apa sih kesepakatan itu? Kesepakatan adalah mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah. Nah, yang ketiga yaitu memberikan bantuan. Apa sih memberikan bantuan itu? Memberikan bantuan yaitu memberikan kesempatan atau bantuan untuk melakukan jarimah. Yang keempat yaitu penghasutan. Penghasutan adalah menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah. Itu. Bentuk-bentuk turut serta melakukan jarimah sendiri yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah turut serta langsung. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah individu yang secara langsung terlihat dalam pelaksanaan tindak kejahatan atau yang disebut dengan istirak atau mubasyir. Nah, itu adalah turut serta berbuat langsung. Yang kedua yaitu turut serta secara tidak langsung. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah individu yang mengadakan perjanjian atau membujuk atau memberikan bantuan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, itu adalah yang tidak secara langsung. Yang ketiga yaitu turut berbuat langsung secara tafawuk. Nah, secara tafawuk. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pelaku terlibat tanpa kesepakatan sebelumnya. Nah, itu maksudnya itu berbuat secara kebetulan. Nah, maksud dari berbuat secara kebetulan yaitu tadi dia melakukan tapi secara kebetulan, tidak ada niat. Ya, itu saja. Nah, di sini juga ada nih unsur-unsur dalam melakukan turut serta melakukan jarimah. Itu yang pertama itu unsur formal. Apa sih unsur formal itu? Unsur formal yaitu adanya undang-undang atau nas yang mengatur perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu unsur material. Unsur material adalah sifat melawan hukum dari perbuatan yang berbentuk jarimah. Kemudian yaitu unsur moral. Apa sih unsur moral itu? Unsur moral yaitu pelaku jarimah adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya di pidana. Kemudian yaitu yang terakhir adalah unsur khusus. Apa sih unsur khusus itu? Unsur yang harus memenuhi pada jenis jarimah tertentu. Nah, itu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Dainuri. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya sendiri akan memaparkan tentang sanksi tindak pidana turut serta
dalam melakukan jarimah. Yang pertama, turut serta secara langsung. Dikenakan sanksi sesuai dengan hukum hudud atau kisos. Yang kedua, turut serta tidak secara langsung, dijatuhi hukuman takzir yang lebih ringan. Yang ketiga, kebebasan hakim dalam takzir. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan besaran hukum dalam kasus jarimah takzir. Nah, di sini ada beberapa aspek yang ditentukan oleh hakim tersendiri terkait hukuman ataupun sanksi yang diberikan kepada sang pelanggar. Ada yang pertama, dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah dibuatkan seperti pembunuhan. Yang kedua, sanksi ringan sebagai peringatan seperti penjara. Yang ketiga itu kebebasan hakim dalam takzir ataupun adapun keringanan terhadap dirinya sendiri. Nah, pandangan ulama di sini ada 3. Yang pertama, Imam Malik, pelaku langsung dan yang menahan dianggap secara pembunuh langsung. Nah, di sini mereka membahas tentang pelanggaran yang telah kita lakukan sesuai apa yang kita langgar, maka dibalas itu juga. Dan juga Imam Hambali juga sama sependapat dengan itu. Yang ketiga, mazhab Hanafi membagi kerjasama dalam jarimah beberapa bentuk. Nah, Imam Hanafi ini ada bagian-bagian tertentu dengan pelanggaran yang telah dilanggar oleh sang hukum tadi. Nah, di sini terakhir kesimpulan. Di kesimpulan ini ada 3 aspek yang saya sampaikan. Yang pertama, keterlibatan langsung. Dianggap secara langsung terlepas dari selesai tindakannya. Yang kedua, sanksi berbeda. Pelaku langsung dikenai hudud atau kisos, pelaku tidak langsung dikenai takzir. Nah, maksudnya misalkan kita maling, maka otomatis secara langsung tangannya dipotong. Ataupun korupsi, maka kepalanya akan dipenggal. Yang ketiga, implikasi hukum penting untuk keadilan dan pemberian sanksi secara keterlibatan. Nah, ada kaitan. Maksudnya kita di sini implikasi hukum ini ada ketegasan hukum yang memiliki aspek membedakan antara yang ditakzir ataupun tidak. Adapun keringanannya atau tidak, ada undang-undangnya tersendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari saudara Syahrillah Al-Habib dan saya Muhammad Dainuri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata, ada salah sikap. Kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Hidup sendirian, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.